Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supono, NIM 220211414159. Saya mahasiswa PPG UIN Raden Fatah Palembang angkatan ke-1 tahun 2022. Saya bertugas di MTS Darul Ulum Saleh Jaya, Kecamatan Air Saleh, Kabupaten Banyuasin. Pada hari ini Senin tanggal 18 Juli tahun 2022, saya melakukan perekaman video pembelajaran akidah akhlak tema akidah Islam sebagai salah satu syarat untuk mengikuti kegiatan UKIN. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, berdoa, mulai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sekalian, apa kabar kalian semua? Baik. Ya, alhamdulillah kalau baik semua ya. Baik, teman-teman sekalian, sebelum kita mulai belajar akan Bapak absen terlebih dahulu. Alfiatun Nikmah, Hadirah. Ana Makrifah, Hadirah. Siti Rofiqah, Hadirah. Husni Anwar, dari Alfiyah. Hadirah. Ya, nah sekalian, apakah hari ini semuanya hadir? Siapa yang kita hadir pada hari ini? Devi Lima Melati ya. Kita doakan mudah-mudahan Devi segera sembuh dari sakitnya ya. Dan berangkat mengikuti pelajaran seperti biasa. Ya, teman sekalian, ya sebelum kita mulai belajar, ya tentunya anak-anak sudah pernah mendengar apa itu akidah. Apa itu akidah Islam? Ya, sebelum kita lebih lanjut bahas tentang akidah Islam, apakah di antara kalian ada yang tahu apa itu akidah Islam? Silakan yang tahu, angkat tangan. Ya, silakan. Akidah Islam menurut bahasa Ikatan Arab Belajar, menurut istilah keyakinan seseorang terhadap sesuatu. Ya. Akidah Islam yaitu berasal dari bahasa Arab ya. Aqoda yaqidu aqidah. Ya, menurut bahasa akidah artinya adalah ikatan atau perjanjian yang kokoh. Ya, sedangkan menurut istilah ya, akidah Islam adalah keyakinan terhadap sesuatu. Oke, teman-teman sekalian, untuk lebih jelasnya ya, mari kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Ya, perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan video pembelajaran akidah akhlak kelas 7 semester 1. Baiklah, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai pada bab pertama pembelajaran kali ini, yaitu tentang akidah Islam. Yang mana di sini saya akan membacakan daftar isi pembelajaran terlebih dahulu. Daftar isi pembelajaran yang pertama adalah pengertian akidah Islam. Yang kedua, dasar-dasar hukum akidah Islam. Yang ketiga, tujuan mempelajari akidah Islam. Yang keempat,
manfaat mempelajari akidah Islam. Yang kelima, hubungan iman, Islam, dan ihsan. Dan yang terakhir adalah perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai akidah Islam. Marilah kita bahas satu persatu dari poin yang pertama, yaitu tentang pengertian akidah Islam. Bahwa akidah Islam menurut bahasa adalah ikatan, sedangkan akidah Islam menurut istilah adalah suatu pokok atau dasar keyakinan yang harus dipegang oleh orang yang mempercayainya. Kemudian poin yang kedua adalah dasar hukum akidah Islam. Dasar hukum akidah Islam yaitu terdapat pada Quran surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Pasti di sini kalian semua sudah hafal semuanya ya. Kemudian selanjutnya adalah tujuan mempelajari akidah Islam. Tujuan yang pertama yaitu mengembangkan dasar ketuhanan. Yang kedua, menghindari kemusyrikan, tidak boleh menyembah selain Allah. Yang ketiga, mengetahui petunjuk hidup. Jadi ketika kita mempelajari akidah Islam, kita bisa mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Kemudian yang keempat, menghindarkan diri dari pengaruh kehidupan yang sesat. Selanjutnya adalah manfaat mempelajari akidah Islam. Manfaat yang pertama yaitu dapat memperoleh petunjuk hidup yang benar. Yang kedua, selamat dari pengaruh kepercayaan lain. Yang ketiga, memperoleh ketentraman hidup. Yang keempat, tidak mudah terpengaruh. Yang kelima, mendapat jaminan surga. Nah, itu manfaat mempelajari akidah Islam. Kemudian hubungan iman, Islam, dan ihsan. Apa sih hubungan iman, Islam, dan ihsan? Sebelumnya kita harus mengetahui pengertiannya dulu. Iman adalah percaya, Islam adalah patuh, ihsan adalah kebaikan. Nah, hubungan iman, Islam, dan ihsan itu diibaratkan seperti pohon, yang mana akar itu diibaratkan sebagai iman, kemudian batang pohon diibaratkan sebagai Islam, serta daun itu diibaratkan sebagai ihsan. Maksudnya di sini adalah kelakuan iman seseorang tidak ada artinya sama sekali apabila tidak dibuktikan dengan amal nyata dalam kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, Islam dan ihsan dalam kehidupan sehari-hari tidak akan diterima Allah apabila tidak dilandasi dengan iman yang benar. Dengan demikian, jelaslah bahwa iman, Islam, dan ihsan merupakan satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. Nah, itu merupakan hubungan antara iman, Islam, dan ihsan. Kemudian, perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai akidah Islam. Yang pertama adalah beribadah dengan hati yang ikhlas. Jadi ketika beribadah itu harus hati yang ikhlas, tidak boleh terpaksa. Kemudian yang kedua, niat beribadah hanya kepada Allah. Fokuskan kita niat hanya kepada Allah. Jangan berpikir kita berniat beribadah kepada selain Allah. Yang ketiga, menghindarkan diri dari kemusyrikan. Tidak boleh menyembah selain Allah. Yang keempat, meningkatkan ketaatan kepada Allah. Sekalian, yaitu tadi ya video pembelajaran tentang akidah Islam ya. Selanjutnya anak-anak silakan kalian berdiskusi ya untuk kira-kira apa yang kalian dapat dari hasil kalian menyimak ya video tadi. Silakan nanti perwakilan kelompok kalian nanti mempresentasikan apa hasil dari diskusi kalian tentang ya hasil dari kalian menyimak video tadi. Silakan berdiskusi terlebih dahulu. Ya. Silakan diskusikan apa saja hasil yang kalian dapat dari kalian menyimak
kira-kira kalian anggap penting yang ada dalam video tadi? Sudah berdiskusi? Sudah? Ya, jadi nanti silakan masing-masing perwakilan dari kelompok untuk menyampaikan ya hasil diskusi kalian tentang pembelajaran ya, video tentang akidah Islam tadi. Oke, kita mulai dari kelompok 1 ya. Silakan perwakilan dari kelompok 1 menyampaikan hasil dari kalian berdiskusi tentang video pembelajaran akidah Islam tadi. Silakan. Dalam materi ini kita bisa mengerti dan memahami pengertian dari akidah Islam. Sudah. Selanjutnya perwakilan kelompok 2. Jangan lupa sebutkan perwakilan ya. Saya mewakili kelompok sekian. Oke, silakan kelompok 2. Nifta. Ya, silakan dibacakan hasil diskusi kalian. Dari mengamati video tadi, kelompok kita dapat mengetahui pengertian dari akidah Islam, dasar-dasar, tujuan, manfaat, hubungan Islam, iman Islam, dan perilaku yang harus dicerminkan dalam akidah Islam. Ya. Selanjutnya perwakilan kelompok 3. Silakan. Dari hasil video yang kami lihat tadi, kami dapat menentukan yang pertama mengembangkan rasa kebenaran, yang kedua menghindari kemusyrikan, yang ketiga mengetahui petunjuk hidup, yang keempat menghindari diri pengawal yang sesat. Ya. Kemudian kelompok 4. Silakan perwakilan dari kelompok 4. Hasil dari kalian ini tadi silakan disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terjelaskan dalam video tadi bahwa tentang iman, Islam dan ihsan tidak bisa dipisahkan. Ya. Cukup. Oke, bagus. Selanjutnya kelompok 5. Silakan disampaikan hasil dari kalian berdiskusi tentang video pembelajaran tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang kelompok saya yang mengamati video tadi, kita dapat mempelajari akidah Islam yang bisa menunjukkan petunjuk hidup yang benar, selamat dari pengaruh orang lain, ketentraman hidup, tidak mudah terpengaruh orang lain, jaminan surga. Terima kasih. Oke, cukup. Oke, kita beri aplaus kelompok 1 sampai dengan kelompok 5 ya. Ya. Selanjutnya Bapak akan menampilkan sebuah gambar. Silakan dilihat di layar monitor ya. Ya, kira-kira gambar yang Bapak perlihatkan ini ya, menurut kalian mendeskripsikan apa itu? Ya. Jadi ada gambar yang pertama tentang pemandangan alam, kemudian yang kedua tentang tata surya. Oke, siapa yang bisa mendeskripsikan kira-kira apa sih maksud atau siapa yang bisa memaknai dari gambar yang ada di layar tersebut? Yang pertama adalah ya gambar tentang keindahan alam, ya alam semesta. Kenapa ya ditayangkan gambar ini? Kira-kira apa? Ya, gambar itu menunjukkan apa? Ya, silakan. Gambar tersebut menunjukkan keindahan alam, menunjukkan ciptaan Allah yang Maha Kuasa. Ya, menunjukkan ya bahwasanya gambar tersebut ya
tidak lain dan tidak bukan adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, berarti gambar tersebut menunjukkan bahwasanya Allah itu ada. Dibuktikan dengan ya adanya alam semesta beserta seluruh isinya. Ya, itu berarti menunjukkan bahwasanya Allah itu ada. Kemudian gambar yang kedua, susunan tata surya. Ya, dimulai dari Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, sampai terakhir Pluto. Ya. Apa yang kalian pahami dari gambar yang kedua? Ya. Allah Subhanahu wa taala telah menghitung dari bagian yang kecil dan ke bagian yang lebih besar. Iya. Allah itu menciptakan segala sesuatu mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Ya. Itu semuanya adalah ciptaan Allah, semuanya yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Coba seandainya tata surya itu tidak ada yang mengatur, kira-kira saling bertabrakan enggak? Iya. Akan saling bertabrakan, tumburan satu sama lain. Ya. Jadi semuanya sudah ditetapkan, semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu dari mengamati gambar. Ya. Alhamdulillah ya semuanya punya deskripsi masing-masing ya. Walaupun belum sempurna, setidaknya kalian tetap bisa mengamati gambar, kemudian bisa mendeskripsikan kira-kira maksud atau makna dari gambar tersebut ya, itu apa. Ya, jadi ya alhamdulillah kalian bisa memahaminya. Oke, anak. Selanjutnya ya dari materi yang telah kita bahas ya, mungkin ada hal-hal yang belum jelas ya. Kalau ada di antara kalian yang mau bertanya, Bapak silakan ya, di antara kalian apabila mau bertanya tentang materi akidah Islam. Ada yang mau bertanya? Silakan angkat tangan, kemudian silakan bertanya. Ya, Dasar hukum akidah Islam terdapat dalam surat. Dasar hukum akidah Islam ya, itu terdapat di surat apa? Ada tak dasarnya? Kalau ada, terdapat di mana? Siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan. Terdapat di mana? Quran surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Quran surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Betul? Kita beri tepuk tangan. Selanjutnya ya. Siapa yang hafal surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4? Ada yang hafal? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Iya, bagus. Oke, selanjutnya ya agar lebih ya kita hafalannya kuat ya, tidak lupa mari kita baca bersama-sama ya. Ikuti semuanya setelah Bapak membacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, itu dasar atau dalil tentang akidah Islam, yaitu Quran surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Selanjutnya siapa yang bisa membacakan atau mungkin hafal artinya? Ada? Qul huwallahu ahad. Silakan. Qul
Qul huwallahu ahad. Artinya, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allahu Samad. Allah adalah Tuhan yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Lam yalid wa lam yulad. Dia tiada beranak dan tidak pula diberanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu apapun yang setara dengan dia. Ya, itu terjemah atau arti dari Quran surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Ya. Jadi pada intinya, ya, pada surat tersebut, ya, Allah itu tidak ada bandingannya. Ya. Tuhan itu ya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada Tuhan itu Tuhan anak, ya, Tuhan bapak, apalagi Tuhan emak atau Tuhan ibu. Ya, jadi Tuhan itu satu, yaitu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diberanakan. Ya, jadi paham ya anak sekalian? Ya, kita harus yakin itu. Ya, bahwasanya itu Allah itu ahad, Allah itu satu, Tuhan sekalian alam. Ya, jadi tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, dan sekalian selanjutnya, ya, Bapak akan membagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Ya, jadi setelah Bapak bagikan, silahkan dikerjakan. Ya. Nanti akan kita bahas, ya, kira-kira dari LKPD tersebut, ya, betul semua atau mungkin ada yang betul separuh, ya, atau ada yang salah semua. Nanti akan kita lihat. Oke, Bapak bagikan satu orang satu, ya. Silahkan dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Ya. Silakan dikerjakan sesuai dengan, ya, pemahaman kalian masing-masing. Ya. Yang ini tidak boleh berdiskusi. Ya, kerjakan secara mandiri, kerjakan sendiri-sendiri. Ya. Jadi ini nanti akan menggambarkan apakah kalian paham terhadap materi akidah Islam yang kita bahas saat ini. Oke, sudah selesai? Nomor 1 sudah? Nomor 2 sudah? Nomor 3 sudah semua ya? 1 sampai kelompok 5. Semuanya sudah? Nah, sekarang kita bahas, ya. Yang pertama adalah tes soal pilihan ganda, ya, dari nomor 1 sampai dengan 10. Soal nomor 1. Ya. Akidah Islam merupakan keyakinan seseorang terhadap sesuatu. Pengertian akidah menurut bahasa adalah apa jawabannya? B. Ikatan yang kukuh, yang kokoh, ya. Kemudian nomor 2. Pada hakikatnya orang yang telah berakidah berarti telah berjanji. Sedangkan orang yang berjanji berarti titik-titik. Apa jawabannya? Berusaha untuk menepati janji yang telah diucapkan. Ya, jawabannya C. Berusaha untuk menepati janji yang telah diucapkan. Nomor 3. Akidah yang dimiliki seseorang dapat menentukan titik-titik. Apa jawabannya?
A. Kedudukannya. B. Kemantapan hatinya. C. Sikap dan perilaku. D. Jenis perbuatan yang dilakukan. Apa jawabannya? D. Kemantapan hatinya. Oke, nomor 5. 4. Oke, 4 dulu berarti. Akidah Islam memiliki landasan hukum yang kuat, yaitu apa jawabannya? Apa jawabannya? Al-Quran, hadis, dan ijma. Iya, ijma. Jawabannya adalah D. Nomor 5. Islam disebut juga agama tauhid karena titik-titik. Apa jawabannya? Agama tauhid. Jawabannya apa? A. Allah Subhanahu wa taala menguasai alam semesta. B. Mengajarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Esa. C. Tidak mengajarkan kepada manusia tentang berhala. D. Mengajarkan adanya Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta alam semesta. Apa jawabannya? B. Mengajarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Esa atau Maha Tunggal. Artinya tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Oke. Ini anak sekalian, dari beberapa soal tadi ya, ada 1 sampai 10. Kira-kira ada yang betul semua? Angkat tangan. Adakah yang betul semua? Ada 1, 2. Kemudian yang salah 1 atau betul 9. Ya, salah 1 berarti betul 9. Ya. Kemudian berikutnya yang betul 8. Ada? Alhamdulillah. Yang betul 7. Nah, ini yang terakhir. Ya, artinya dari soal-soal yang Bapak berikan tadi, ya, kalian telah memahaminya, ya. Jadi sudah 70% kalian menguasai soal-soal yang Bapak berikan. Ya, jadi standar ya nilainya 70 berarti ya paling kecil 70 tadi ya. Kemudian ada yang 80, 90 dan ada yang 100. Berapa tadi? 2 orang. Ya. Jadi mudah-mudahan ya dari hasil ya LKPD ini nantinya pada pertemuan berikutnya kalian ya tentunya diharapkan nilainya akan lebih baik lagi. Yang nilainya 100 pertahankan ya, jangan dibuka dengan yang 70 tadi. Baik anak-anak sekalian ya, dari materi yang kita bahas pada hari ini ya, sebelum kita akhiri ya tentunya kita akan menyimpulkan terlebih dahulu hasil dari pembelajaran yang kita laksanakan pada hari ini ya. Jadi silakan perwakilan kelompok ya masing-masing 1 orang agar menyampaikan kesimpulan materi yang kalian dapatkan hari ini ya. 1 orang perwakilannya silakan maju ke depan untuk membacakan kesimpulan materi pelajaran tentang akidah Islam yang sudah kita pelajari pada hari ini. Oke, kelompok 1 silakan perwakilannya. Ya, maju. Silakan disampaikan apa saja yang sudah kalian peroleh dari materi yang kita bahas pada hari ini. Saya perwakilan
dapat mempelajari akidah Islam, hubungan iman, Islam dan ihsan. Ya, cukup. Selanjutnya perwakilan kelompok 2. Silakan disampaikan apa hasil yang kalian dapat dari materi pelajaran akidah Islam pada hari ini. Perwakilan kelompok 2. Sini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil yang saya dapatkan dengan kelompok saya dari pelajaran ini yaitu pengertian akidah Islam, dasar-dasar mengenai hukum akidah Islam, tujuan dari akidah Islam, manfaat dari akidah Islam, hubungan antara Islam, iman dan ihsan, dan perilaku-perilaku dalam akidah Islam. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selanjutnya perwakilan dari kelompok 3. Silakan maju. Silakan disampaikan hasil dari materi pelajaran yang kita bahas pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini mama kami telah menyimpulkan dari hasil video yang telah dilihat. Kami di sini dapat mempelajari tentang pengertian akidah Islam, dasar-dasar hukum akidah Islam, tujuan mempelajari akidah Islam, manfaat mempelajari akidah Islam, hubungan iman, Islam dan ihsan, dan yang keenam perilaku yang sesuai dengan akidah Islam. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya perwakilan dari kelompok 4. Silakan disampaikan ke depan. Ya, apa saja hasil yang kalian peroleh dari materi pelajaran ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 4 menyimpulkan bahwasannya yang kita dapatkan dari materi ini adalah 1. Manfaat, yaitu dapat memperoleh petunjuk yang benar. 2. Tujuan, yaitu memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang ada sejak lahir. Ya, cukup. Ya. Selanjutnya kelompok 5. Kelompok terakhir. Silakan sampaikan apa hasil dari kalian peroleh pada materi hari ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyimpulkan dari kelompok 5. Saya mengetahui tentang kegiatan. 1. Pengertian akidah Islam. 2. Tujuan akidah Islam. 3. Manfaat akidah Islam. 4. Dasar hukum. Dan 5. Hubungan iman, Islam dan ihsan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi bagus ya. Semuanya dapat menyimpulkan materi pelajaran pada hari ini dengan baik ya. Mudah-mudahan ya apa yang sudah kita bahas pada hari ini ya kalian bisa memahami dan tentunya bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi hari ini kalian paham apa itu akidah Islam ya. Apa dasar-dasar akidah Islam ya, kemudian dalilnya apa ya. Nih mulai dari pengertian ya, kalian tahu pengertian akidah adalah keyakinan terhadap sesuatu ya. Kemudian dasar hukumnya adalah Al-Quran, hadis, kemudian ijma ya. Kemudian ya manfaat dari mempelajari akidah Islam itu apa saja ya. Kalian tadi sudah menyebutkannya dengan benar ya. Jadi mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari hari ini ya bisa dipahami dengan baik ya. Dan yang terpenting kita bisa
mengamalkannya atau menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Baik, anak-anak sekalian, ya, mari kita tutup, ya, kita akhiri pelajaran kita pada hari ini dengan sama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, demikian Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.